Informasi lain, saudara, sebuah jembatan gantung penghubung antar desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ambruk saat diperbaiki oleh warga. Insiden ini mengakibatkan 11 warga mengalami luka-luka. Jembatan gantung sepanjang 50 meter yang menjadi penghubung Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju ambruk pada Jumat siang. Warga yang sedang memperbaiki jembatan ikut terjatuh. 11 warga terluka, 4 diantaranya mengalami luka serius dan langsung dibawa ke puskesmas tempat. Tiba-tiba jembatan gantung tersebut jatuh atau putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seling jembatan tersebut terlepas. Beralih ke informasi berikutnya, saudara, derasnya air sungai Batang Kuranji menghanyutkan 2 rumah di Kampung Koto, Padang, Sumatera Barat. Banjir juga mengancam 15 rumah warga lainnya yang dekat dengan tebing sungai. Saudara, inilah detik-detik rumah warga di Kampung Koto, Kelurahan Tabiang Banda Gadang, ambruk dan hanyut diterjang derasnya aliran sungai Batang Kuranji. Derasnya arus mengancam keberadaan 15 unit rumah lainnya, lantaran posisi tebing sungai sudah semakin rapuh. Warga membutuhkan adanya bantuan alat berat untuk segera melakukan normalisasi sungai. Warga menyebut sejak awal bencana 27 November 2025 lalu, belum satu kali pun daerah mereka tersentuh alat berat. Dampaknya 2 rumah sudah jatuh nih yang baru nih ya. Nah, termasuk ini barusan sudah jatuh juga pavilion rumah orang tua saya. Ini bukan akibat banjir, ini ablasi sungai ya. Nah, jadi kami minta sama pihak pemerintah atau yang terkait, apalagi pihak BWS 5, tolong kami alat berat untuk normalisasi sungai. Itu yang terpenting dulu. Sorotan lain, saudara, usai diotopsi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah ibu dan 2 anaknya yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Warakas dimakamkan. Ketiga jenazah dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah ibu dan 2 anaknya yang ditemukan tewas di rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara. Pemakaman ini dilakukan usai dilakukannya otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat kemarin. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti ketiga korban tewas di rumah kontrakannya. Keluarga diberi kabar jika hasil otopsi akan keluar dalam waktu 5 hari. Dari otopsi di Rumah Sakit Polri, datang ke sini setengah 4 tadi. Jadi semua orang pada melawat karena semua saudara, tetangga turut berduka cita yang paling dalam sih ya kayak, karena kan tragis juga sih meninggalnya Pak, sampai 3 orang nyawa masih simpang siur Mas. Makanya ini masih hasil otopsi masih nunggu 5 hari. Sebelumnya, saudara, pada Jumat kemarin, satu keluarga yang terdiri dari ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas di rumah kontrakan di Warakas, Jakarta Utara. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan, mulut mengeluarkan busa. Dari TKP, polisi mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya botol air mineral. Hardman dan Timnas telah memiliki agenda padat. Yang paling awal, Timnas senior akan tampil. Dari TKP, polisi mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya botol air mineral. Agenda padat. Yang paling awal, Timnas senior akan tampil di FIFA Series di Stadion Utama GBK pada FIFA Matchday 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian, Piala AFF 2026 yang dimulai pada 25 Juli mendatang. Analis sepak bola Ihsan Mahara bilang John Hardman dinilai cocok untuk menangani skuad Garuda yang tengah membangun kekuatan menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030.
ini adalah hal yang baik, apalagi kalau kita juga melihat dari karakter tim, dan itu juga memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan sekarang. George Herdman dari secara taktikal permainan, tipikal tim yang sudah terbiasa dengan melatih tim-tim mediocre, apalagi kita sekarang kan tengah dalam berjuang untuk bisa bersaing di level Asia. Kita punya FIFA Series, kita punya ASEAN Championship, kemudian juga nantinya ada Piala Asia di tahun depan. Jadi memang kita butuh pelatih yang secara perspektif paham bagaimana melatih tim-tim yang secara bisa dibilang tim-tim yang tengah berkembang. Berita utama akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi sempat padat pada Sabtu sore. Arus lalu lintas di tol dalam kota menuju Jakarta berangsur lancar.